この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Wait a minute. Who are you? Halo semua, bertemu lagi dengan saya Raihan Fajar Satrio dengan NIM 19020003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis atau business plan yang saya miliki. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas besar akhir mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Let's go! Jadi, bisnis yang akan saya jalankan yaitu bisnis yang bergerak di bidang food and beverage atau F&B, yaitu Korean street food. Nah, kenapa sih saya milih bisnis ini? Karena di daerah saya sendiri belum ada orang yang menjual untuk Korean street food ini atau bergerak di bidang F&B ini. Dan juga kalau kita lihat peluang suksesnya tentu sangat sukses. Kenapa? Karena kita tahu sendiri budaya Korea itu sangat populer di Indonesia. Untuk promosinya sendiri, agar lebih dikenal tentunya, saya melakukan berfokus pada beberapa media sosial, yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga TikTok. Jadi saya berfokus pada platform tersebut karena saat ini keempat platform ini merupakan media sosial yang paling tinggi digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Lalu strategi pemasaran yang akan saya gunakan yaitu berfokus pada sistem cashback, yaitu nantinya customer akan mendapatkan cashback jika bayar via OVO ataupun via ShopeePay. Dan selain itu juga menggunakan metode seperti buy one get one free untuk produk tertentu. Untuk HPP sendiri akan kita lanjut ke videonya. Untuk produk yang dihasilkan dari Korean Street Food ini, kami memiliki 6 produk, di mana kita dapat menghitung HPP tiap produknya sendiri. Jadi yang pertama ada tteokbokki, yaitu 20 porsi dengan estimasi 20 porsi dalam 1 bulan penjualan, yang meliputi biaya bahan baku sebesar Rp215.000 untuk pembelian tteok instan, saus gochujang, dan juga keju mozzarella. Lalu ada biaya produksi, yaitu Rp13.500 seperti listrik, gas, BBM, dan juga air. Sehingga kita bisa menghitung HPP per unitnya, yaitu biaya bahan baku ditambah biaya produksi dibagi dengan total estimasi penjualannya, yaitu didapatkan Rp11.425. Untuk odeng sendiri kita memiliki estimasi 25 porsi dengan biaya bahan baku Rp267.500, yaitu odeng instan, kuah kaldu, dan daun bawang. Dan biaya produksi yang sama Rp13.500 dengan HPP per unit yaitu Rp11.240. Lalu ada ramyeon sebesar 20 porsi dengan estimasi 20 porsi sebulan dan meliputi biaya bahan baku Rp220.000 yaitu ramyeon, saus gochujang, daun bawang, dan keju mozzarella. Lalu ada biaya produksi Rp13.500, bisa dapatkan HPP per unitnya yaitu Rp11.175 untuk ramyeon 1 porsi. Untuk produk keempat sendiri ada tornado potato dengan estimasi penjualan per bulannya yaitu 25 porsi dengan biaya bahan baku sebesar Rp161.500 untuk pembelian kentang, bumbu kaldu, dan juga minyak, dengan biaya produksi Rp13.500 dan bisa dapatkan HPP per unit yaitu Rp7.000 untuk 1 tornado potato. Lalu yang kelima ada kimbap dengan estimasi penjualan 10 porsi dalam 1 bulan. Ada biaya bahan bakunya Rp210.000 yang meliputi nasi, bulgogi, udang, timun, dan juga telur. Biaya produksi yaitu Rp13.500 dan dapatkan HPP per unit yaitu Rp22.350. Dan yang terakhir ada shrimp twigim yaitu 25 porsi dengan biaya bahan baku Rp191.500 yang meliputi udang, telur, tepung terigu, dan juga minyak goreng. Dengan biaya produksi Rp13.500 dan HPP per unit yaitu Rp8.200. Karena sudah didapatkan HPP per unit produk, maka kita bisa dengan mudah menentukan harga jual tiap produk. Di sini saya menginginkan keuntungan tiap produk yaitu 30%. Sehingga bisa dilihat ada tteokbokki sebesar dengan HPP Rp11.425
dikalikan keuntungan 30% ditambah dengan modal awal yaitu Rp11.425, maka didapatkan harga jual yaitu Rp15.500 per unit. Begitu juga dengan cara yang sama, ada odeng sehingga didapatkan Rp15.000 per unit, lalu ada ramyeon sebesar Rp14.500 per unit, lalu tornado potato Rp10.000 per unit, kimbap Rp30.000 per unit, juga twigim ada Rp12.000 per unit. Oke, jadi di sini ada proyeksi pengeluaran tiap bulan, di mana di sini jika kita lihat ada 3 jenis tabel, yaitu tabel berwarna biru, kuning, dan juga hijau. Di mana tabel berwarna biru ini merupakan pengeluaran untuk bahan pokok yang digunakan untuk membuat produk-produk tadi. Dan untuk tabel berwarna kuning, yaitu tabel pengeluaran untuk kemasan yang digunakan, ada paper bowl, tusukan sate, dan juga sumpit kayu. Sedangkan yang ketiga yaitu ada untuk biaya produksinya yang 13.500 tadi untuk tiap produk. Di sini ada gas, LPG, listrik, BBM, dan juga air, sehingga didapatkan total pengeluaran dalam satu bulan itu yaitu Rp1.170.000. Nah, selanjutnya ada proyek pendapatan satu bulan. Di sini proyek pendapatan satu bulan itu kita lihat tadi kan sudah kita dapat nih harga jualnya. Ada tteokbokki sebesar Rp15.500 per unit dikalikan dengan estimasi produk yang terjual yaitu 20 unit, sehingga dapatkan Rp310.000. Lalu ada odeng yaitu Rp15.000 per unit dikalikan dengan 25 produk yaitu Rp375.000. Ada ramyeon 14.500 unit dengan harga jualnya dan dikalikan dengan 20 unit produk yaitu didapatkan Rp290.000. Lalu ada tornado potato dengan Rp10.000 per unit dikalikan dengan 25.000 sebesar Rp250.000. Kimbap Rp30.000 per unit dikalikan dengan 10 produk yaitu Rp300.000. Shrimp twigim yaitu Rp12.000 per unit dikalikan dengan Rp25 sehingga didapatkan 25 produk didapatkan Rp300.000. Sehingga jika dijumlahkan dapat pendapatan didapatkan satu bulan yaitu Rp1.825.000. Nah, tetapi di sini pendapatan kita dapat bukan merupakan keuntungan bersih, jadi belum dikurangi dengan modal. Maka di sini bisa kita lihat proyeksi laba ruginya, yaitu pendapatan kotor kita dapatkan yaitu Rp1.825.000 dikurangi dengan modal awal yaitu Rp1.170.000, sehingga didapatkan Rp655.000. Nah, pertanyaan sekarang, apakah dalam satu bulan ini hanya mentok segini atau bisa naik atau bisa kurang? Jawabannya tentu saja bisa. Kenapa? Karena di sini kita hanya mengestimasikan penjualannya yaitu 20, 25, 20, 25 dan sebagainya. Tetapi jika terjadi di lapangan minat konsumen ternyata lebih tinggi dari estimasi yang kita perkirakan, maka tentu keuntungan yang kita dapatkan jauh lebih besar dari 655.000 keuntungan ini, bisa 700.000 atau bahkan sampai 1 juta. Tetapi jika sebaliknya peminatnya rendah, maka tentu saja kita keuntungan yang didapatkan bisa berkurang atau bahkan kita bisa malah rugi total, seperti itu. Terima kasih karena sudah menonton video yang sudah saya buat. Semoga apa yang ada dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Raihan pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you and bye-bye.